Pemirsa, kami akan hadirkan sorotan berita satu sore terkait dengan tarif pajak pertambahan nilai yang menjadi 12% akan dipandu oleh rekan saya Anissa Fauzia. Informasi ini sekaligus menjadi penutup jumpa kita di program berita satu sore hari ini. Akhir kata saya Souza Hutapea atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa juga ikuti seluruh akun media sosial kami, baik di Instagram, X maupun di YouTube. Jaga kesehatan Anda dan tetap semangat. BTV Televisi Paling Timur. Ya pemirsa, mulai tahun 2025 tarif pajak penambahan nilai ini akan naik dari 11% menjadi 12%. Hal ini diungkap oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menggelar rapat kerja bersama dengan Komisi 11 DPR RI. Yang mana hal ini menuai banyak penolakan dari berbagai lapisan masyarakat. Lalu seperti apa sebetulnya wacana kenaikan PPN 12% ini? Kita ulas dalam sorotan berita satu sore berikut ini. Kementerian Keuangan mengumumkan akan menerapkan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Dengan demikian, tarif PPN naik dari sebelumnya 11%. Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR pada pertengahan November silam. Menurut Menkyu, penerapan PPN 12% tak bisa ditunda-tunda karena merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Saya setuju Bapak dan Ibu sekalian bahwa kita perlu untuk banyak memberikan penjelasan kepada masyarakat. Artinya meskipun kita membuat policy mengenai perpajakan termasuk PPN ini bukannya membabi buta dan seolah-olah tidak punya afirmasi atau perhatian terhadap beberapa sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan bahkan makanan pokok waktu itu termasuk. Debatnya cukup panjang di sini. Jadi nanti kami akan sampaikan. Jadi di sini kami sudah membahas bersama Bapak Ibu sekalian, sudah ada undang-undangnya. Kita perlu untuk menyiapkan agar itu bisa dijalankan tapi dengan tadi penjelasan yang baik sehingga kita tetap bisa bukannya membabi buta, tapi APBN memang harus terus dijaga kesehatannya. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir merespons rencana pajak pertambahan nilai alias PPN menjadi 12%. Menurut Adis, keputusan akhirnya nanti akan diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto setelah lawatan ke luar negeri. PN ini kan masih wacana, masih usulan. Tentunya kan itu masih dibahas dan pasti menunggu Pak Presiden kembali. Jadi kita tunggu saja Pak Presiden kembali. Jangan berandai-andai, tidak usah kita berkonotasi yang nanti ada kenaikan begini begitu. Pasti Menteri Keuangan pun kalau mengusulkan Pak Presiden ada dasar-dasarnya. PPN merupakan salah satu pajak yang wajib dibayarkan masyarakat saat melakukan transaksi jual beli yang masuk dalam kategori objek barang kena pajak atau jasa kena pajak. Rencana PPN menjadi 12% menuai banyak komentar dari warga. Menurut warga, jika rencana ini jadi diterapkan, maka akan memberi dampak yang sangat besar ke masyarakat kecil. Jadi yang 11% kemarin itu masih berat sebenarnya, apalagi udah ada wacana mau naikkan 12%. Jadi tingkat ekonomi masyarakat itu harusnya bisa bertahap dilakukan kenaikan disesuaikan. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Ekonomi lemah dari bawah sampai ke atas, ya paling berdampak itu orang yang di bawah sebenarnya, masyarakat ekonomi lemah. Menengah ke bawah. Tak hanya warga, para pedagang juga mengeluhkan hal yang sama. Pedagang meminta PPN menjadi 12% dikaji ulang.
Kita juga tahunya dari stasiun TV juga, dari sekitar info gitu, lihat udah akan ada kenaikan PPN 12% kan. Nah, terus ada yang komen juga begini, itu terlalu cepat katanya untuk menaikin PPN-nya. Harus dikaji ulang memang ya. Hal serupa juga disampaikan Agnes, pedagang barang elektronik di Pasar Glodok, Jakarta. Agnes mengaku sepinya pembeli dan ada penurunan penjualan, bahkan sejak tarif PPN sebesar 11%. Soalnya dengan dari yang PPN 10% naik ke 12 ke 10 dari 10 ke 11 aja itu kita udah merasakan ada penurunan daya beli. Dan gitu juga sekarang harus naik lagi ke 12%. Mungkin itu semakin berat gitu buat minat pembeli datang. Daya beli masyarakat ini jadi sorotan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Esther Sri Astuti. Menurut Esther, kenaikan PPN kontraproduktif. Esther menyatakan, kenaikan PPN akan mendongkrak inflasi hingga memicu penurunan daya beli masyarakat. Di sisi lain, akan ada penurunan daya beli masyarakat. Karena meningkatnya inflasi menyebabkan daya beli masyarakat itu cenderung turun. Karena pendapatan realnya pun juga akan turun gitu ya. Nah, sehingga masyarakat itu karena pendapatan realnya itu turun, mereka cenderung untuk ngerem ya belanjanya. Sehingga pada akhirnya pertumbuhan ekonomi yang lebih banyak ya dominantly didorong oleh konsumsi rumah tangga juga akan relatif melambat karena ada kenaikan PPN menjadi 12% ini. Menurut Esther, jika belanja rumah tangga menurun, permintaan masyarakat terhadap barang produksi juga akan menurun. Jika produksi menurun dan perusahaan tak mampu bertahan, maka akan berdampak pada pekerja seperti pemutusan hubungan kerja. Karena ada penurunan demand atau permintaan dari masyarakat, maka mereka akan mengurangi produksinya dan kemungkinan akan melakukan layoff tenaga kerjanya atau efisiensi dalam bentuk yang lain. Pemerintah menaikkan tarif PPN untuk mereformasi perpajakan dan menaikkan penerimaan negara. Objek yang dikenakan PPN diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009. Daftarnya adalah penyerahan barang kena pajak atau BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, impor BKP, penyerahan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, ekspor BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak, ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP, dan ekspor JKP oleh PKP. Barang kena pajak dikategorikan menjadi dua, yaitu BKP berwujud dan BKP tidak berwujud. Barang kena pajak berwujud memiliki bentuk fisik seperti barang elektronik, pakaian dan barang fashion lainnya, tanah dan bangunan, perabot rumah tangga, makanan olahan kemasan, dan kendaraan. Sementara barang kena pajak tidak berwujud, mengacu pada barang yang memiliki hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian, atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana perusahaan, formula rahasia atau merek dagang. Selain itu, penggunaan atau hak menggunakan peralatan atau perlengkapan industrial, komersial atau ilmiah, kemudian pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa tarif PPN sebesar 12% adalah bentuk gotong royong masyarakat berpartisipasi mendukung program pemerintah. Menurut Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Dwi Astuti, pemerintah akan memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.
Dwi juga menekankan bahwa manfaat tarif PPN menjadi 12% akan kembali kepada masyarakat. Manfaat yang akan diberikan oleh pemerintah dengan adanya penyesuaian tarif PPN 1% ini itu akan dikembalikan kepada masyarakat. Misalnya dengan apa? Dengan memperkuat bantalan sosial. Pemerintah akan melanjutkan mungkin program-program bantuan langsung tunai, program Keluarga Harapan, program Indonesia Pintar, subsidi listrik, subsidi gas nih terutama yang 3 kg, subsidi BBM, subsidi pupuk, itu semuanya adalah butuh dana dan ini juga diharapkan dari pembayaran pajak diantaranya dari kenaikan 1% ini. Rencana PPN sebesar 12% ini mendapat kritik keras dari warganet di media sosial. Seruan untuk menolak kenaikan tersebut, penolakan juga membuat warganet kemudian membuat petisi. Alasan penolakan adalah akan memperdalam kesulitan masyarakat, sebab harga berbagai jenis barang kebutuhan akan naik. Anggota Komisi 11 DPR fraksi PKS Eki Awal Muharram menilai daya beli masyarakat masih lesu dan kenaikan PPN kontraproduktif dengan kondisi ekonomi masyarakat. Sementara itu, analis kebijakan ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Ajib Hamdani, menilai kebijakan menaikkan tarif PPN tidak bijak, mengingat daya beli masyarakat cenderung menurun. Ajib menyatakan sebaiknya pemerintah menunda rencana kenaikan tarif PPN. Kenaikan tarif PPN pada tanggal 1 Januari 2025 itu momentumnya kurang pas, waktunya tidak tepat, karena kita melihat bagaimana potret lapangan itu daya beli masyarakat sedang mengalami penurunan, di mana bahkan banyak sekali kelas-kelas menengah yang turun kelas. Dan ini juga didukung oleh data dari LPEM Universitas Indonesia yang menyampaikan bagaimana indikator makro menunjukkan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 tidak kurang dari 8,5 juta penduduk turun kelas. Ini yang harusnya menjadi perhatian pemerintah. Ini yang harusnya menjadi prioritas dari pemerintah. Ajib menegaskan, tarif PPN justru menjadi disinsentif fiskal bagi masyarakat. Kenaikan tarif PPN dapat memberikan tekanan daya beli masyarakat dan malah dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka waktu menengah dan panjang.